Selamat mendengarkan Pendekar Mata Langit yang dipersembahkan oleh Audiotune. Autor Lazuardi Akbar. Pengisi suara Biantoro. Saat ini memasuki bab keputusan petinggi klan Glacier episode 3. Kejadian yang menimpa putra klan Glacier menggemparkan suasana di dalam kota kristal es di mana klan Glacier berdiri. Ketua klan Glacier memanggil semua sesepuh klan untuk berkumpul membahas masalah ini. Huang Lang yang merupakan ketua klan Glacier tak terima dengan luka parah yang diterima oleh putranya Huang Jin. Di dalam ruangan rapat tertutup klan Glacier, ketua klan, saya rasa terlukanya Huang Jin semuanya kesalahan dari Yan Lan. Dia yang memicu pertempuran antara Huang Jin dan Yan Lao. Ucap ketua Wukong yang merupakan salah satu dari sesepuh klan Glacier dan juga merupakan kerabat dekat ketua Huang Lang. Bisik-bisik di antara sesepuh yang ada di dalam ruangan rapat pun terjadi setelah ketua Wukong memulai percakapan. Ketua Huang Lang, apa yang dikatakan oleh ketua Wukong memang benar adanya. Kalau tidak ada pemicunya, pasti pertempuran itu tak akan pernah terjadi dan Huang Jin dipastikan akan baik-baik saja. Ucap ketua Yao Li yang juga merupakan sesepuh klan Glacier. Aku rasa Yan Lan harus ditindak tegas. Kalau perlu Yan Lan dikeluarkan dari klan Glacier. Karena selama ini dia hanya menjadi aib bagi klan. Lebih baik apa yang telah didapatkannya berupa sumber daya yang menjadi haknya kita berikan pada murid yang lain yang bisa menjadi generasi penerus klan Glacier yang lebih baik dari sampah Yan Lan. Timpal ketua Huang Mo yang juga merupakan sesepuh klan Glacier dan adik dari ketua Huang Lang. Jaga bicaramu ketua Huang Mo. Kita berkumpul di sini untuk bermusyawarah mencari jalan terbaik dari masalah ini. Kita semua harus ketahui dan sadari, Yan Lan merupakan keturunan terakhir dari ketua pertama Wang Fei dan anak dari ketua Wong Lieng. Biar bagaimanapun ingatlah jasa besar dari ketua terdahulu dan ayahnya. Teriak ketua Yan Lao menahan amarah. Ketua Huang Lang merasa geram karena Yan Lao lebih memihak kepada Yan Lan. Walaupun hatinya merasa sangat marah, namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Karena Yan Lao merupakan wakil ketua klan dan tingkat kultivasinya berada di atasnya. Kalau terjadi keributan di dalam klan, itu bisa mencoreng mukanya yang merupakan ketua klan Glacier di mata 12 klan di benua permata hijau. Dia pun berusaha meredam amarahnya. Cukup perdebatan ini. Aku ingin kita mendapatkan hasil yang baik di rapat ini. Ucap ketua Huang Lang dengan nada meninggi. Ketua Huang, kami tetap pada pendapat kami. Yan Lan tetap harus keluar dari klan Glacier. Teriak ketua Huang Mo. Kalau ada yang mengeluarkan Yan Lan dari klan, aku Yan Lao akan meninggalkan klan Glacier. Teriak Yan Lao tak kalah sengitnya. Ketua Huang Lang berpikir keras. Dia tidak mungkin membiarkan Yan Lao meninggalkan klan Glacier. Biar bagaimanapun, di 12 klan yang ada, Yan Lao merupakan kultivator yang sangat disegani karena tingkat kultivasinya yang tinggi. Tiba-tiba kepikiran hal yang licik di pikiran Huang Lang untuk melenyapkan Yan Lan dari benua permata hijau untuk selama-lamanya, yaitu dengan mengikut sertakan Yan Lan dalam turnamen bela diri 12 klan yang sebentar lagi akan terlaksana. Huang Lang mengangkat tangannya, yang membuat sisi ruang rapat klan Glacier terdiam. Aku telah mengambil keputusan, Yan Lan tetap di dalam klan. Dia akan dikurung tertutup di dalam gua kristal es, untuk dilatih agar bisa ikut di dalam turnamen bela diri antar klan. Semua ini kulakukan demi menghormati jasa dari para leluhur Yan Lan terdahulu dan juga orang tuanya, ucap ketua Huang Lang. Akhirnya rapat para sesepuh klan Glacier ditutup. Walaupun Yan Lao merasa kurang puas dengan hasil keputusan rapat, akan tetapi dia tidak bisa berbuat banyak dengan hasil keputusan rapat yang ada. Yang penting sekarang Yan Lan tetap di dalam klan Glacier, batin Yan Lao. Di pagi hari, setelah mendapatkan perawatan yang cukup dari keluarga besar Yan, kini keadaan Yan Lan mulai membaik. Sakit di dadanya juga sudah menghilang. Di ruang tamu terlihat 3 orang yang datang bertamu sedang membicarakan hal penting dengan ketua Yan Lao. Terlihat muka murung di wajah istri ketua Yan Lao yang meminta Yan Lan harus segera pergi ke gua kristal es untuk berlatih tertutup di sana. Lian Ren yang merupakan istri Yan Lao yang juga seorang kultivator dengan tingkat kultivasi Ki Langit Bintang 3 bersikeras agar Yan Lan tidak dilatih tertutup di dalam gua kristal. Hatinya berkeyakinan kalau ada unsur buruk yang sengaja dilakukan Huang Lang kepada Yan Lan. Tapi keinginannya itu berakhir sia-sia. Yan Lan tetap dibawa menuju gua kristal es. Sabarlah Lian kita serahkan semua pada Dewa Agung agar melindungi Yan Lan selalu. Kita tidak bisa menghentikan mereka membawa Yan Lan. Karena ini semua telah menjadi kesepakatan para petinggi klan Glacier, ucap ketua Yan Lao.
Lian Ren menganggukkan kepalanya sambil melangkah masuk ke dalam kamar utama keluarga Yan. Dia masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Walaupun Yan Lan bukanlah anak kandungnya, tapi Lian Ren menganggap Yan sudah seperti anak kandungnya sendiri dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Yan. Yan Lo dan Yan Ling datang ke rumah sehabis melakukan latihan meningkatkan energi Qi di dalam tubuh yang diajarkan oleh ketua Yan Lao, ayahnya. Suara teriakan ceria Yan Ling memanggil-manggil nama Yan Lan menggema di dalam rumah. Yan Ling heran, tak seperti biasanya Yan Lan tak merespons panggilannya. "Mengapakah Yan Lan tak menjawab panggilanku?" batin Yan Ling. Segera Yan Ling menanyakan langsung keberadaan Yan Lan kepada ibunya. "Ibu, sedari tadi aku telah memanggil kakak Yan Lan tapi panggilanku tak ada respons darinya. Apa ibu mengetahui keberadaannya?" tanya Yan Ling. Lian Ren tak bisa menjawab pertanyaan dari putrinya karena dia mengetahui kedekatan putrinya dengan Yan Lan bukan sekedar adik dan kakak. Yan Ling sangat mencintai Yan Lan. Kedekatan mereka berdua telah lama diketahui oleh Lian Ren dan ketua Yan Lao. Mereka berdua tak melarang kedekatan putrinya dengan Yan Lan karena mengetahui sifat dan tingkah laku Yan Lan yang baik. Walaupun tingkat kultivasi yang dimiliki Yan Lan tergolong rendah, Lian Ren menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya keluar secara perlahan. Dia sangat tidak tega mengatakan berita buruk ini kepada putrinya. Tiba-tiba, suara Yan Lao memecah keheningan di dalam kamar utama itu. Yan Lan telah dijemput oleh utusan ketua Huang Lang agar melakukan pelatihan tertutup di dalam gua kristal es. Semua ini dilakukan ketua Huang Lang agar Yan Lan bisa ikut bertanding di turnamen bela diri yang akan berlangsung 2 tahun dari sekarang, ucap ketua Huang Lang. Air mata Yan Ling tak terbendung lagi. Yan Ling menangis jadi-jadinya menumpahkan rasa kesal yang menghimpit hatinya. "Ayah jahat, mengapa tidak membiarkan kakak Yan Lan untuk berpamitan denganku sebelum dia pergi?" teriak Yan Ling sambil berlari menuju kamarnya. Episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit ke audiobook novel ini.